Halo Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Adit, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang menjadi anggota tim KKN PPM UGM di Desa Minomartani. Hari ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai manfaat sosial media bagi pengusahaan UMKM. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terhitung pada pertengahan 2018, sebesar 62,92 juta unit usaha atau 99,92% unit usaha di Indonesia adalah UMKM yang menyumbang 60% PDB Indonesia dan menyerap 116,73 tenaga kerja atau sekitar 97,02% dari total angkatan kerja. Mengacu kepada data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tahun 2018, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta. Namun, baru 13% diantaranya yang memanfaatkan teknologi internet atau sekitar 8 juta pelaku industri UMKM. Menurut survei dari Social Media Business, LinkedIn, lebih dari 60% pelaku UMKM yang menggunakan sosial media merasa terbantu dalam menjalankan bisnis mereka. Manfaat sosial media bagi UMKM. Salah satu fungsi pertama dari sosial media dalam bisnis, terutama bisnis kecil, adalah pada fungsi komunikasi. Sosial media dengan kemampuan demokratisnya memperbolehkan berbagai individu dengan latar belakang yang berbeda untuk berkomunikasi dengan bebas. Seorang gubernur pun dapat mendengarkan suara rakyatnya secara langsung tanpa protokol. Ini terjadi contohnya pada kanal YouTube Bapak Ganjar Pranowo, yang dapat secara langsung membaca komentar pada kanal tersebut. Hal ini juga terjadi pada bisnis. Sebelum munculnya sosial media, masyarakat umumnya melakukan komunikasi melalui customer service yang bersifat impersonal dan formal. Dengan adanya sosial media, membuka kesempatan bagi bisnis untuk mengadakan komunikasi timbal balik, membagikan informasi detail mengenai produk yang diminati pelanggan, dan melakukan interaksi dengan pelanggan berdasarkan lokasi dan pola interaksi. Fungsi kedua dari sosial media adalah untuk melakukan pemasaran produk. Pengenalan produk kepada pelanggan baru merupakan salah satu fungsi yang paling penting untuk mengembangkan basis pelanggan. Sosial media dengan kemampuannya menghubungkan berbagai individu tanpa jarak, batas, dan waktu, memperbolehkan hal ini terjadi. Seorang penjual terasi di Lombok dapat memasarkan produknya di Instagram, dan pelanggannya di Jakarta dapat mengetahui produk yang ditawarkan dan membeli hal tersebut. Manfaat lain dari penggunaan sosial media pada UMKM adalah mengurangi biaya penjualan. Banyak bisnis yang menutup toko fisiknya, terutama di era pandemi ini, karena banyak pelanggan yang beralih pada belanja daring. Hal ini menyebabkan biaya operasi bisnis untuk menyewa tempat fisik menjadi berkurang. Selain itu, hal ini juga mengurangi halangan bagi seorang individu untuk memulai suatu bisnis. Bila sebelumnya biaya operasi sewa merupakan suatu pertimbangan dalam memulai bisnis, kini banyak UMKM yang memulai bisnis dengan beroperasi dari rumah dan menjual melalui sosial media. Membangun citra dan nama suatu bisnis juga dapat dilakukan dengan sosial media. Kemampuan sosial media yang memperbolehkan komunikasi personal memberikan pemilik bisnis berkesempatan untuk menaruh karakter dan citra yang konsisten pada pesan-pesan yang dibagikan di sosial media, sehingga dapat menghasilkan suatu brand. Hal ini banyak dijalankan oleh bisnis-bisnis besar maupun bisnis kecil dengan membagikan konten yang sesuai dengan citra yang ingin dibangun, misalkan di Instagram. Terakhir, sosial media seperti Facebook dapat digunakan untuk membangun komunitas sosial antar pelanggan berdasar pada produk-produk yang dijual. Hal ini misalnya terjadi pada komunitas batu akik yang sempat naik daun di Facebook. Pada komunitas ini, pelanggan berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi ini dapat berisi saran bisnis untuk mengembangkan produk dari pelanggan. Selain itu pula, komunitas ini bekerja untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap suatu produk dan memperbolehkan pemilik bisnis untuk berpartisipasi dalam komunitas ini untuk membangun citra. Berikut adalah produk sosial media penunjang UMKM. Ada chatbot seperti WhatsApp dan Line, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada, ada sosial media seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Lalu ada yang lainnya seperti Gojek atau Grab dan website pribadi. Chatbot
Contoh dari chatbot atau bisnis chat yang ada kini adalah WhatsApp Bisnis dan Line Bisnis. Kebanyakan penggunaan dan fungsi sosial media ini berbayar. Chatbot memperbolehkan pemilik bisnis untuk berkomunikasi antar individu, sehingga pelanggan merasakan pelayanan yang lebih intim. Chatbot juga dapat digunakan untuk menerima pesanan dan dijadikan media tanya jawab antara pelanggan dan bisnis. UMKM dapat memanfaatkan fungsi chat ini tanpa membayar dengan membuat akun baru pada media non-komersial seperti WhatsApp non-bisnis untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan tanpa harus membayar biaya berlangganan. Marketplace. Contoh marketplace terbesar di Indonesia saat ini adalah Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Marketplace ini merupakan penerjemahan langsung dari toko fisik yang berpindah ke daring. Fungsi utama dari media ini adalah untuk berjualan, tidak seperti sosial media yang lain. Fungsi ada biaya berlangganan atau selling fee yang dipungut bila hanya ingin menggunakan fungsi dasar berjualan. Pendaftaran bisnis ke marketplace memperbolehkan pengguna bisnis untuk menjangkau pelanggan yang tempat sebelumnya yang tidak terjangkau oleh toko fisik. Ulasan terhadap barang yang kita jual dari pelanggan memiliki peran yang penting dalam menenangkan kepercayaan pelanggan baru untuk membeli barang di toko kita. Sosial media. Sosial media yang seringkali kita gunakan untuk berjualan adalah Instagram, Facebook, dan Twitter. Fungsi utama dari media ini sebenarnya bukan untuk berjualan, namun untuk bersosialisasi. Namun, pembuatan akun bisnis pada sosial media ini juga dapat dimanfaatkan untuk berjualan. Fungsi bisnis utama yang dapat dilakukan di media ini adalah pemasaran produk ke pelanggan baru dan membangun citra bisnis. Fungsi pemesanan dan pembayaran biasanya bergantung pada sosial media lain seperti WhatsApp dan GoPay. Banyak sosial media yang fungsinya mendukung sosial media lain dalam bisnis. Contohnya adalah Gojek. Gojek memiliki fungsi pengantaran instan dan dompet digital. Fungsi pengantaran instan dapat berguna bagi bisnis makanan yang menjual barang yang cepat basi. Fungsi dompet digital mempermudah fungsi pembayaran dari pelanggan ke penjual tanpa harus melewati jasa transfer antar bank. Pembuatan website sendiri juga merupakan salah satu praktik pemanfaatan sosial media bagi bisnis. Namun, praktik ini lebih banyak dilakukan oleh bisnis besar karena membutuhkan keahlian sendiri dalam membangun website yang dapat menarik pelanggan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan sedikit informasi mengenai manfaat sosial media bagi UMKM. Kami, segenap tim KKN PPM UGM, berharap agar usaha Bapak dan Ibu dapat berkembang bersama kemajuan era teknologi 4.0. Hormat kami, Aditya.